Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan para pejabat dari tingkat kota, kecamatan, RW dan RT yang saya muliakan pula, serta para undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta guru-guru Quran yang saya cintai. Alhamdulillah acara ini, gedung ini bisa terselenggara, bisa ada, itu karena ada beberapa pihak yang berkontribusi. Yang besar dalam hal ini adalah dari PT Riung Mitra Lestari yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Winda Lestari dan Pak Yoga, juga dari pihak BMH Baitul Mal Hidayatullah yang juga berkontribusi di proses pembangunan ini. Kemudian pelaku sejarah dari pertumbuhan UMI di Bekasi, dari Yayasan Nur Hikmah Bekasi Kampung Sawah ya, Bu Nina dan Pak Anies Baswedan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit flashback ya, bahwa UMI Indonesia ini salah satu pertumbuhannya itu dari UMI Bekasi. Jadi dulu dari sekolah Nur Hikmah yang muridnya baru sekitar 200 orang ya. Awalnya Nur Hikmah itu tahun 2003 ya, muridnya hanya 13 TKSD. Alhamdulillah sekarang menjadi sekolah besar, muridnya sudah di atas 1000, dan menurut Pak Sekdis tata ruang penyebab macet di wilayah itu. Kalau orang Jawa Timur itu kalau ada acara kemudian memacetkan jalan itu dianggap sukses. Jadi kalau tidak macet tidak sukses. Karena kalau macet berarti yang hadir banyak ya. Kami mendirikan UMI Foundation itu bekal utama kita itu niat baik, niat mulia. Jadi kami mendirikan UMI ini ingin memuliakan guru Quran ya. Caranya bagaimana? Kita didik mereka, kita latih mereka, kita tempatkan mereka di tempat-tempat yang baik. Kemudian kita bangunkan jenjang karir. Jadi bukan mereka tidak menjadi guru Quran saja, tapi bisa menjadi para supervisor, para trainer ya. Dan alhamdulillah hal ini Allah kabulkan ya, sehingga UMI yang kecil dulu sekarang bisa menjadi besar. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa UMI Bekasi ini muridnya sudah lebih dari 70.000 ya. Dari 200 orang di Nur Hikmah. Jadi berkahnya sebenarnya dari Nur Hikmah juga ya. Ibu Nina ini punya ibu yang sangat mulia, Ibu Aulia, yang punya cita-cita mulia di Kampung Sawah. Salah satunya adalah menghambat proses misionaris di situ ya. Beliau mendirikan sekolah untuk orang-orang miskin ya. Nurul Hikmah namanya, dan Ustadz Masturi lahir dari sana ya. Kemudian dari Nurul Hikmah itu lahir Nur Hikmah ya. Dan alhamdulillah berkembang sampai hari ini. Nur Hikmah ini dulu menjadi percontohan, insya Allah sampai hari ini juga menjadi percontohan untuk pendidikan Quran di wilayah Bekasi. Jadi cita-cita mulia kami itu ingin memuliakan guru Quran, karena sampai hari ini negara belum hadir untuk guru Quran ya. Jadi alhamdulillah kita coba
membantu mengurus mereka. Saya bilang bahwa setiap guru Quran punya kesempatan yang sama untuk punya jenjang karir yang baik. Jadi mereka bisa jadi guru Quran, bisa jadi supervisor, jadi trainer, ya. Bahkan sekarang sebagian dari teman-teman Bekasi ini sudah jadi master trainer. Itu memang kita ciptakan. Dan atas izin Allah, Allah gerakkan Pak Afifi dari PT Riung Mitra Lestari ini, ya. Ketika saya punya cita-cita itu tahun 2011, ya. Jadi saya bilang guru Quran yang pengen jadi guru Quran yang baik itu tidak boleh terkendala biaya. Jadi kita harus bantu. Saya masih ingat trainingnya di Nur Hikmah tahun 2004 kalau nggak salah. Ada 20 guru ngaji di Kampung Sawah tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar training. Panitia lapor ke saya waktu itu hadir. Saya bilang kalau harus tetap ikut, nanti biayanya saya carikan. Saya tidak punya uang waktu itu, ya. Tapi saya punya niat baik. Alhamdulillah, pagi saya ngomong seperti itu, sore saya dicari Pak Afifi. Yang Pak Afifi ini tidak ketemu saya 6 tahun. Dan waktu ketemu saya di proyek Pama Daru di Kalimantan Selatan, ya. Alhamdulillah beliau nyari saya. Intinya saya ditelepon bilang saya mau ketemu Bapak. Saya lupa, saya tanya Bapak, Pak Afifi siapa ini? Saya bilang dari Pama Pak. Masih ingat saya 6 tahun yang lalu ketemu. Beliau pengen ketemu saya. Kemudian beliau datang sendiri ke tempat hotel saya nginep di daerah Bekasi itu. Beliau mengatakan, duduk sebentar Pak Masruri, saya dan teman-teman mendirikan PT Riung Mitra Lestari yang salah satu misinya ingin membantu pendidikan di Indonesia, ya. Pendidikan, sosial dan sebagainya. Dan saya ingin mengamanahkan pendidikan itu kepada Bapak, ya. Saya bilang saya SDM-nya masih sedikit Pak. Tapi Pak Afifi bilang insya Allah Bapak bisa menjalankan ini. Ya, saya kemudian tanya kira-kira dananya berapa yang mau disalurkan ke kami. Waktu itu Pak Afifi bilang 3M tahun 2011, ya. Saya bilang SDM saya tidak cukup, hanya 3 orang waktu itu, Ustadz Yusuf, Ustadz Samidi sama Ustadz Erwin, ya, awal-awal, ya. Saya hanya bisa mengerjakan 1 miliar 1 tahun. Untuk menghabisin uang itu kan tidak mudah. Kalau menghabiskannya dibagi-bagi itu, hasilnya misalnya guru ngaji dikasih uang cepat itu. Tapi dana ini bagaimana berdaya, berdampak, ya, sehingga sustain, berkelanjutan, sustainable. Terus saya bilang kami hanya mampu 1 miliar setahun. Alhamdulillah. Kemudian Pak Afifi, ya tidak apa-apa, diselesaikan 3 tahun. Kemudian saya buat proyek 1000 guru Quran di wilayah Bekasi, ya, namanya Riung Peduli Pendidikan, RPP, ya, sekarang REC. Dulu RPP itu berjalan sampai 7 tahun. Jadi proyeknya adalah pemberdayaan guru Quran di wilayah Bekasi Raya. Juga kita libatkan wilayah Jabodetabek. Jadi trainer-trainer di wilayah Jabodetabek itu cikal bakalnya dari PT Riung. Karena ini Masya Allah berkah, ya. Dan PT Riung ini Alhamdulillah sekarang menjadi besar, ya. Insya Allah besar bersama, mulia bersama. Alhamdulillah kami selesaikan proyek itu selama 3 tahun, ya. Mungkin kalau saya bilang nggak apa-apa 3 miliar bisa Pak, ya bisa saja. Teman kan kita punya Allah Ta'ala, kita punya tanggung jawab. Dan saya ini orangnya perfeksionis. Kalau bekerja harus perfect, harus bagus, harus berkualitas, ya. Sehingga saya bilang ini saya selesaikan
3 tahun. Bagi guru ngaji, uang 1 miliar kan banyak sekali. 2011 itu uang 1 ya. Dan uang 1 miliar itu saya pecah menjadi 11 jutaan. Setiap training itu nilainya 11 juta Bu Winda ya. Jadi banyak loh. Alhamdulillah hari ini kemarin ditandatangani MOU baru dengan pihak PT Riung Mitra Lestari bersama BMH ya, senilai 7 miliar ya, untuk pengembangan pendidikan guru Quran, juga guru matematik, guru sains. Sekarang kita mengembang ke guru matematik dan sains, juga manajemen mutu. Makanya gedung ini kita namakan gedung KTC dan REC. REC itu Riung Education Center. Ini juga bergerak di bidang matematik dan sains. Karena kita sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Ya. Kemarin nilai KTA, kemampuan tes TKA, tes kemampuan akademik di Indonesia itu nilai matematikanya 36 dari 100. Ya. Dan di PISA, jadi program internasional student assessment itu yang biasanya diselenggarakan di Prancis, itu mengukur kemampuan matematik anak di Indonesia itu nomor 70 dari 81 negara ya. Kita kalah sama Vietnam ya. Ibu-ibu bisa tanya anak usia SMP, ditanya 7 kali 9 tidak bisa. Anak SMP, SMA katanya 0,15 dengan 0,3 itu besar 0,15. Ini rada angel ini yang ini. Yang tadi itu 7 kali 9. Makanya kita, alhamdulillah saya punya pengalaman panjang di bidang matematik dan sains sebelum mendirikan UMI. Juga saya punya teman-teman banyak, termasuk para profesor sekarang bergabung sama kami untuk membantu peningkatan mutu matematik sains yang ada di Indonesia. Ya sekecil apapun kontribusi kita, insya Allah kalau ini dilakukan dengan tulus, insya Allah akan berkah ya. Dan alhamdulillah UMI hari ini muridnya sudah 820.000 se-Indonesia. Sudah ada di 78 cabang di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai di Papua ya. Kita bisa nembus Aceh itu ya karena dibiayai Riung ini, karena mahal biayanya untuk sana ya. Tapi niat baik yang saya buat sejak awal itu bertemu dengan niat baik Pak Afifi dan perusahaan Riung ya, ketemu beliau pengen nyalurkan dana, kami punya SDM, punya sistem, kemudian bertemu ya. Sehingga guru-guru yang dulu ikut training itu mimpi, alhamdulillah itu bisa terwujud, termasuk di Bekasi. Alhamdulillah Bekasi ini sudah mandiri hari ini, sudah mandiri Bu Winda, jadi mereka sudah membiayai sendiri program-programnya ya. Jadi ini sedikit kisah tentang ya, UMI, perjalanan UMI. Dan insya Allah gedung ini juga tidak hanya Quran nanti. Memang utama UMI ini Quran, tapi kita mengembangkan bidang-bidang lain yang sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita punya resource, punya kemampuan, yaitu bidang matematik, sains, dan manajemen. Insya Allah nanti kita akan support ya, kita punya SDM yang melimpah untuk bidang-bidang ini. Dan alhamdulillah kemarin dari pihak Riung menyetujui MOU baru yang di dalamnya ada matematik dan sains, tidak hanya Quran. Karena Pak Afifi juga mengatakan ke saya terakhir-terakhir ini, Pak Masruri, sekolah-sekolah yang Qurannya sudah baik diberi support bidang-bidang lain yang diperlukan. Salah satunya yang menjadi kelemahan kita adalah matematik dan sains.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mohon maaf karena pagi ini saya kurang sehat sehingga tidak bisa maksimal apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Baiklah, selamat pada Umi Bekasi ya, atas diresmikannya gedung DTC dan REC yang insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Bekasi dan sekitarnya. Dan ini menjadi percontohan untuk daerah-daerah di Indonesia yang lain. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.